Selanjutnya untuk memaknai undangan makan siang, Presiden Joko Widodo bersama 3 bakal calon presiden, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan juga Prabowo Subianto. Kita akan membahas hal ini dengan Ujang Komarudin, pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat siang, Mas Ujang. Aku kontakkan sama Tika dulu ya. Selamat siang, Mas Ujang. Dengan Syaza. Selamat siang, Mbak Caca. Baik. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ujang, ada undangan nih, semua bakal calon presiden ini diundang makan siang hari ini. Apakah ini untuk meredam isu adanya dukungan terhadap salah satu bakal calon atau ada makna lain di luar ini? Ya, ada dua kemungkinan. Pertama, ya sangat deras ya kritikan ke Pak Jokowi soal dianggap tidak netral, soal keberpihakan kepada kubu tertentu, kepada capres-capres tertentu. Maka ya dalam konteks menjawabnya ya dengan pertemuan makan siang saat ini. Artinya Pak Jokowi membantah tuduhan-tuduhan itu. Yang kedua, saya meyakini gitu bahwa ini ada pertemuan yang bagus ya, yang positif, yang diinisiasi oleh Presiden untuk membuktikan bahwa sejatinya perbedaan apapun terkait dengan dukungan, lalu koalisi, pilihan itu tidak membuat Pilpres menjadi tidak bersatu gitu. Nah ini penting, kenapa catatan demokrasi kita ke depan bahwa sekencang apapun perbedaan tadi, maka sejatinya untuk mempersatukan, bukan untuk memperpecah suasana atau katakanlah menjadi kita terbelah. Kita punya pengalaman 2019 yang lalu, ada dua kubu, dua poros yang kita juga sampai hari ini luka, polarisasi masih terjadi. Oleh karena itu belajar dari pengalaman 2019 yang lalu, maka ketika tiga poros ada, ketika ada tiga bakal capres yang sudah mendaftar ke KPU, maka dalam konteks pertemuan makan siang ini saya melihatnya ya bisa jadi selain santai gitu makan siang, ya membangun komitmen bahwa ke depan Pilpres 2024 harus dilakukan secara aman, damai dan tertib. Karena kalau tidak ada komitmen ya bisa jadi di depan layar oke-oke saja, tapi di belakang layar saling serang, saling gebuk, saling fitnah, saling tebar hoax. Ini yang tidak boleh kita lakukan. Oleh karena itu saya melihat apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi tadi selain untuk membantah ya tuduhan netralitas, lalu juga ya ingin membuktikan kepada publik bahwa sejatinya ya Pak Jokowi ingin membuat legacy dan pemilu 2024 ada di bawah kepemimpinan dia dipastikan berjalan dengan aman, damai dan tertib menjadi tugas Pak Presiden seperti itu. Apakah kemudian hal ini justru bisa dipersepsikan, diasumsikan adanya cawe-cawe terhadap ketiga bakal calon presiden ini? Melihat bagaimana latar belakang atau sejarah, apakah presiden-presiden sebelumnya, kita sebut saja mungkin SBY, pernah melakukan hal ini kah di 2014 atau presiden sebelum SBY, Mas? Ya memang Pak SBY lebih soft ya, lebih halus dalam konteks posisi di tengah gitu. Ya bagaimanapun kan besannya yang maju ketika itu ya menjadi calon wakil presiden yaitu Pak Hatta Rajasa. Tapi memang dalam di masa yang lalu, di masa Pak SBY tidak terlalu kelihatan gitu soal keberpihakan, maka Pak SBY dianggap di tengah, dianggap netral. Nah dalam Pilpres 2024 ini kan banyak deras tuduhan kepada Pak Jokowi, dianggap berpihak, dianggap mendukung capres-capres tertentu. Maka inilah yang membuat publik mengkritik Pak Jokowi. Tetapi kita lihat misalkan ada pergeseran dukungan juga. Yang sebelumnya misalkan Pak Jokowi mendukung Pak Ganjar, tetapi hari ini pasca ya Pak Prabowo menggandeng Gibran menjadi cawapresnya, dukungan itu mengarah kepada Pak Jokowi dipersepsikan mendukung Prabowo Gibran. Nah dalam konteks itu pula, maka lawan-lawan politik termasuk publik gitu ya, mempertanyakan apakah Pak Jokowi apakah cawe-cawe atau tidak. Saya melihat ini sangat positif, sangat bagus untuk melihat Indonesia ke depan ya. Terlepas nanti Pak Jokowi memihak atau tidak sebagai warga negara, sudah saya jelaskan sejak beberapa tahun yang lalu, boleh mendukung. Yang tidak boleh adalah menggunakan infrastruktur negara untuk kepentingan pemenangan. Itu yang tidak boleh.
Tetapi sebagai warga negara silakan mendukung dan itu tidak dilarang dalam konstitusi. Tetapi sebagai presiden punya kekuatan yang penuh ya untuk bisa mendukung, lalu misalkan menggunakan fasilitas negara itu yang tidak boleh. Oleh karena itu saya melihat ya dalam konteks makan siang hari ini saya melihatnya sesuatu yang positif, sesuatu yang bagus yang diawali oleh Pak Jokowi ya untuk menata Indonesia ke depan. Selama ini tuduhan-tuduhan yang deras terkait netralitas yang dianggap Pak Jokowi tidak netral, yang dianggap Pak Jokowi bermain di kubu tertentu, ya ketika misalkan dipertemukan dalam sebuah makan siang di Istana Negara, ini saya melihatnya bahwa ada titik cerah bahwa selama ini beda kubu, beda poros, beda dukungan, bukan untuk saling baku hantam, tapi untuk mempersatukan. Itu yang harus kita jaga. Jadi dari sisi Sejatinya keetisan Pilpres ini, Mas Ujang, jadi dari sisi keetisan ini tidak bisa kemudian dilihat secara negatif walaupun pertemuan tersebut dilakukan di Istana Negara ya, Mas? ya saya melihatnya sesuatu yang bagus ya, karena mereka kan calon pemimpin bangsa semuanya. Baik Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Anies itu kan calon pemimpin siapapun yang terpilih. Artinya hawa-hawa kekuasaan, ya, hawa-hawa istana itu ya biasa mengiringi langkah gerak mereka begitu. Jadi kalau seandainya Pak Jokowi mengundangnya di Istana Negara, saya sih melihatnya sesuatu yang tidak ada sesuatu yang baik saja. Dan saya melihat saya sih gini, apapun yang dilakukan oleh capres tersebut ya ketika memenuhi undangan presiden, artinya ada komitmen kebersamaan, ada komitmen untuk bisa membangun bangsa bersama-sama walaupun beda kubu. Ini kan soal kontestasi, pasti ada yang berbeda. Ini kan soal pilihan, pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Nah, dalam konteks itu maka saya melihat pertemuan ini menjadi menurut saya tradisi yang mestinya ke depan dijaga oleh presiden berikutnya, bahwa dalam konteks apapun, sekencang apapun pertarungannya, semua bisa dipertemukan, bisa dipersatukan dalam sebuah meja makan. Ini yang harus kita jaga gitu loh. Kalau dalam perspektif negatif, saya tidak mau ya mengompor-ngompori persoalan negatif Pilpres kali ini. Kita ingin Pilpres ke depan sejuk, aman, damai, tertib, sehingga kita bisa menghasilkan pemimpin yang berkualitas dengan demokrasi yang berkualitas pula. Dan perspektif cawe-cawenya sebenarnya bisa dilihat dari perspektif positif yang seperti tadi Mas Ujang katakan, bahwa Presiden Jokowi ingin memastikan kebijakan-kebijakan ataupun program-program yang baik ini akan dilanjutkan oleh siapapun yang menang nanti. Seperti itu ya, Mas? Ya, walaupun memang ada dua kubu katakanlah ya, ada kubu perubahan, ada kubu keberlanjutan. Nah, dalam konteks pertemuan siang hari ini di makan siang di Istana Negara itu melebur menjadi satu. Ya Pak Anies pun walaupun slogannya perubahan, tapi kan sudah dijelaskan juga oleh Pak Anies dan tim suksesnya bahwa mereka juga ingin melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi yang baik, yang bagus, yang tidak baik dievaluasi, kan seperti itu. Artinya saya melihat ada pikiran yang sama di antara ketiga capres itu untuk bisa membangun Indonesia gitu dengan rasionalitas, dengan permasalahan yang kompleks untuk bisa dicarikan solusinya. Karena kita bukan hanya berbicara soal figur capresnya saja, tapi kita ini bicara Indonesia ke depan dalam 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun ke depan. Bahwa sejatinya Pilpres momentum mencari capres-cawapres terbaik untuk bangsa Indonesia. Oleh karena itu yang muncul, yang hadir hari ini adalah putra-putra terbaik. Dan dalam konteks saya melihatnya cawe-cawe Pak Jokowi dalam hal ini yang positif ya, bahwa mempertemukan ketiga capres itu tidak mudah, tetapi presiden lakukan. Apapun nanti persepsi dari publik, apapun pandangan dari publik ya harus dinilai sebagai sesuatu yang biasa, yang objektif, penilaian dari publik yang orisinil. Nah, saya melihat malam makan siang itu menjadikan mereka ya bertemu yang awalnya saling serang, yang awalnya katakanlah saling sindir, yang saling kritik di belakang layar. Tapi ketika satu meja, dalam sebuah meja makan, tentu ini dipertemukan persahabatan dalam konteks untuk bisa bersaing di Pilpres. Saya meyakini mereka-mereka yang berjuang ya, para capres itu adalah negarawan-negarawan, termasuk Pak Jokowi juga negarawan-negarawan yang tidak mau gitu ya menjadikan
Indonesia terpecah, maka mereka bersatu. Oleh karena itu dalam konteks keberlanjutan, ya semuanya sepakat, saya yakin melanjutkan pemerintahan Jokowi yang bagus. Yang tidak bagusnya ya perlu dievaluasi seperti itu. Mas Ujang, bisa jugakah pertemuan makan siang yang pertama kali ini dimaknai sebagai upaya awal Presiden Joko Widodo untuk memastikan nanti siapapun yang menang, transfer kekuasaan ini dapat berjalan tanpa kendala yang berarti. Kalau kita lihat kan transfer kekuasaan ini menjadi salah satu proses yang vital. Ya, betul. Ada di mana masa transisi ya ketika presiden terpilih. Misalkan kalau 3 poros ada 2 putaran. Kalau 1 putaran menang misalkan di bulan Februari tanggal 14 akan kelihatan siapa yang akan unggul. Tetapi kalaupun memang kan ada waktu yang lama kalau 1 putaran misalkan di bulan Februari dan dilantik di bulan Oktober. Ada jeda waktu yang lama dalam konteks transisi itu. Maka disitulah sebenarnya pergulatan untuk memastikan peralihan kekuasaan berjalan baik itu menjadi sangat urgent. Nah, kalaupun misalkan putaran kedua sampai putaran kedua, maka di bulan Juni kalau nggak salah, maka itu pun masih ada waktu Juni, Juli, Agustus sampai Oktober, dan di situ pun masih ada transisi, ada celah terjadinya disharmonis bangsa gitu. Oleh karena itu tadi Pak Jokowi ingin punya legacy, ingin punya katakanlah catatan baik ya dalam konteks menjaga demokrasi, menjaga pemilu agar menghasilkan tadi pemilu yang memang betul-betul menghasilkan pemimpin yang tepat, yang baik untuk bangsa ini. Oleh karena itu saya melihat ya masa transisi nanti perubahan kepemimpinan dari Pak Jokowi kepada Presiden terpilih memastikan bahwa itu berjalan dengan smooth, berjalan dengan baik, maka semua teman-teman media termasuk CNN TV Indonesia dan saya pengamat gitu punya kepentingan untuk menjaga kualitas demokrasi dan pemilu ini dengan baik begitu. Jadi ini merupakan upaya untuk menjaga kondisi pemilu, saat pemilu hingga pasca pemilu ini stabilitas politiknya baik. Seperti itu ya Mas ya? Bisa dimaknai seperti itu? Ya, saya meyakini itu ya. Salah satu poin pertemuan itu. Karena kita tahu bahwa banyak serangan-serangan ya yang adu serangan ya antara ketiga poros gitu, saling serang, saling kritik, dan itu sudah menunjukkan kepada kualitas demokrasi yang tidak sehat. Kadang-kadang serangannya juga kebablasan, cenderung menebar hoax. Ini yang tidak boleh. Oleh karena itu saya melihat pertemuan siang hari ini ya antara Pak Jokowi dengan ketiga baca pres itu menjadi penting, menjadi titik awal bahwa ya, semuanya walaupun berbeda, walaupun ada di kubu pemerintah dan kubu oposisi, tetapi mereka punya semangat yang sama untuk bisa menjaga bangsa ini, untuk tetap bersatu. Karena begitu Pilpres ini misalkan berkonflik, chaos, terjadi polarisasi, perpecahan di masyarakat, maka bangsa ini yang rugi. Sedangkan banyak persoalan-persoalan bangsa yang tidak selesai. Jadi saya melihatnya pertemuan hari ini menjadi dasar gitu ya, tonggak dalam konteks menjaga Pilpres agar berjalan aman, damai, dan tertib. Saya melihatnya ke sana arahnya. Dan kita harus membangun sebuah konstruksi narasi yang positif untuk menjaga Pilpres agar tetap aman, damai, dan penuh kebahagiaan gitu. Jangan sampai Pilpres yang kali ini menghadirkan 3 poros, 3 capres dan cawapres, lalu terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Oleh karena itu kita mari jaga bersama-sama bangsa ini, jaga kualitas pemilunya, jaga kualitas demokrasinya. Siapapun yang keliru kita luruskan, kita kritik, tetapi siapapun yang benar kita dukung. Itu yang harus menjadi catatan kita dalam berdemokrasi. Menjadi titik awal, tonggak maupun dasar bahwa perbedaan apapun yang terjadi dalam pemilihan umum Pilpres Pileg pada tahun 2024 ini justru menjadi bahan bakar yang konstruktif ya Mas ya untuk persatuan Indonesia yang lebih baik ke depannya. Kemudian yang menarik juga hari ini yang diundang hanya bakal calon presidennya saja. Tadi dari koresponden kami yang saat ini sedang bertugas di Istana Negara, kami sempat menanyakan kenapa wakil presidennya tidak diundang. Menurut koresponden kami ini karena adanya kesejajaran calon presiden dengan presidennya, kemudian calon wakil presidennya nanti dengan Maruf Amin. Maknanya apa nih Mas? Ya, saya sih melihat berbagi peran ya. Mungkin Pak Jokowi tidak mau ambil peran semuanya. Artinya
bakal capres dan cawapres diambil dalam satu meja dengan Pak Jokowi. Tentu ingin memberikan kewenangan keleluasaannya kepada Pak Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden juga punya hak yang sama untuk bisa makan siang, untuk berkumpul bersama bakal cawapres. Saya rasa hal yang bagus ya kalau itu dilakukan. Ya kalau kita cari sisi negatifnya pasti ada, tetapi saya melihat bahwa ini adalah ada peran antara presiden dan wakil presiden agar semuanya punya kontribusi untuk saling bertukar pikiran antara presiden dengan baca pres dan wakil presiden dengan calon wakil presidennya. Jadi saya melihat bahwa ini adalah berbagi peran saja antara presiden dengan wakil presiden, bahwa kedua-duanya tadi ya punya keinginan, punya pesan mungkin ya kepada capres dan cawapres dilakukan oleh masing-masing begitu. Baik, Mas Ujang Komarudin, pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia. Mohon jangan kemana-mana karena saat ini CNN Indonesia Breaking News akan jeda terlebih dahulu dan setelah ini kami akan berbincang kembali bersama pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia.